Pertama-tama saya akan menjelaskan dulu apa itu coronavirus atau COVID-19. Coronavirus atau virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan infeksi saluran pernafasan ringan hingga sedang, seperti penyakit flu hingga sakit tenggorokan. Banyak orang yang terinfeksi virus ini setidaknya 1 kali dalam seumur hidupnya. Siapapun dapat terinfeksi virus corona, akan tetapi bayi serta anak kecil serta orang yang kekebalan tubuhnya lebih lemah rentan terhadap serangan virus ini. Selain itu, kondisi musim juga mungkin berpengaruh. Contohnya, seperti yang terjadi di Amerika Serikat, infeksi virus corona lebih umum terjadi pada musim gugur dan musim dingin. Di samping itu, seseorang yang tinggal atau berkunjung ke daerah atau negara yang rawan virus corona juga berisiko terserang penyakit ini. Khusus untuk COVID-19, masa inkubasi belum diketahui secara pasti. Namun, rata-rata gejala yang timbul setelah 2 hingga 14 hari setelah virus masuk ke dalam tubuh. Di samping itu, metode transmisi COVID-19 juga belum diketahui dengan pasti. Awalnya, virus corona jenis COVID-19 diduga bersumber dari hewan. Virus corona COVID-19 merupakan virus yang beredar pada beberapa hewan termasuk unta, kucing, dan kelelawar. Sebenarnya, virus ini jarang sekali berevolusi dan menginfeksi ke manusia, hingga menyebar ke individu-individu lainnya. Namun, kasus di Tiongkok ini menjadi bukti nyata kalau virus ini bisa menyebar dari hewan ke manusia. Bahkan, kini penularannya bisa dari manusia ke manusia seperti yang terjadi pada saat ini. Gejala-gejala yang ditimbulkan oleh virus corona ini yaitu seperti demam yang mungkin cukup tinggi bila pasien mengidap pneumonia, batuk dan lendir, sesak napas, nyeri dada, dan sesak pada saat batuk. Untuk itu, kita harus mengetahui bagaimana cara pencegahan penularan virus corona ini. Di sini poster saya menjelaskan bagaimana cara cegah penularan virus corona. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imunitas atau kekebalan tubuh meningkat. Yang kedua, mencuci tangan dengan benar secara teratur menggunakan air, sabun, atau hand rub berbasis alkohol. Yang ketiga, ketika batuk dan bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau dengan lengan atas bagian dalam, bukan dengan telapak tangan. Hindari kontak dengan orang lain atau berpergian ke tempat umum. Seperti yang kita ketahui pada saat ini, di kota-kota kita ini sudah diterapkan namanya PSBB atau social distancing, yaitu jaga jarak. Yang kelima, hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut. Yang keenam, gunakan masker dengan benar hingga menutupi mulut dan hidung ketika Anda sakit atau Anda berada di tempat umum. Di era yang sekarang ini, penggunaan masker bukan hanya digunakan pada orang sakit saja, tetapi sudah menjadi kewajiban ketika kita berada di luar rumah. Yang ketujuh, buang tisu dan masker yang sudah digunakan ke dalam tempat sampah dengan benar, lalu cucilah tangan kita. Yang kedelapan, menunda perjalanan ke daerah atau negara tempat virus ini ditemukan. Jadi, kita harus menghindari berpergian ke tempat yang bisa dibilang zona merah terhadap virus ini. Yang kesembilan, hindari berpergian ke luar rumah saat Anda merasa kurang sehat, terutama jika Anda merasa demam, batuk, dan sulit bernapas. Karena jika sistem imun tubuh kita lemah, virus lebih mudah masuk ke dalam tubuh kita. Jadi kita harus hindari berpergian keluar rumah jika itu memang tidak terlalu mendesak. Yang ke-10, selalu pantau perkembangan penyakit